Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari gimana caranya membaca rangkaian instalasi tenaga listrik dan mewiring diagramnya. Pertama-tama, sebelum kita bisa membaca rangkaian cara kerja, kita harus mengetahui apa saja yang digunakan. Nah, di sini ada MCB, ES, TOR, PB0, PB1, kontaktor, dan 3 buah lampu. Oke, kita langsung coba saja untuk membaca rangkaian. Pertama-tama di sini, kalau MCB belum di-on-kan, maka nggak ada yang terjadi. Nah, di sini kita coba on-kan satu MCB-nya, maka L2 akan menyala. Kenapa L2 langsung menyala? Ya, dikarenakan dari MCB dia masuk ke ES, karena ES ini adalah NC yang dimasukkannya, maka titik keluaran langsung ada tegangan masuk ke TOR. Karena TOR ini adalah NC, ya, maka langsung keluar tegangannya masuk ke PB0. Nah, dikarenakan PB0 ini juga NC, maka tegangan masuk ke PB1. Nah, di PB1 ini dia NO, berarti hanya ada tegangan di atas. Nah, di sini dia dikapel masuk ke kontaktor 1. Ini NO juga sama, berarti hanya di atas tegangannya. Masuk ke K1 lagi, sama, hanya di atas tegangannya. Masuk ke K1 lagi, dikarenakan dia NC, maka tegangan langsung keluar, masuk ke lampu, dia akan langsung menyala. Karena mendapatkan netral juga ya. Oke, langsung kita on-kan, pekerjakan rangkaian. Yang untuk mempekerjakan rangkaian pasti PB1, karena dia NO untuk me-on-kan. Nggak mungkin PB0, karena PB0 itu adalah untuk mematikan. Rangkaian saja belum ada yang bekerja, masa mau dimatiin? Oke, kita coba PB0 kita tekan. Kita tekan. Nah, pada saat ditekan, dilepas, kontaktor bekerja. Di ini adalah untuk pengunci rangkaian. Jadi di mana walaupun push bottom saya lepas, karena di sini sudah bekerja, ini udah berubah jadi NC, maka tegangan tetap masuk dari sini, yaitu untuk pengunci. Nah, yang ini tadi NO akan jadi NC, maka lampu ini akan menyala, ini lampu hijau ya. Yang ini jadi NO, terputus L2-nya, tadi nyala ya. Nah, rangkaian ini lagi bekerja atau running. Ya, ini tiga ini nih K1 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 ini adalah titik bantu pada kontaktor ya. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, di sini gunanya yang ini adalah untuk pengunci, ini untuk menyalakan lampu running, ini untuk menyalakan lampu standby. Nah, rangkaian lagi dalam keadaan bekerja. Nah, untuk pemutusnya kita menggunakan PB0 atau mengoffkan rangkaian. Benar nggak off rangkaiannya? Ya. Wah, rangkaiannya off benar. Ya. Nah, di sini TOR dan ES gunanya adalah untuk memutus rangkaian ini ya. Kalau misalkan TOR, dia akan memutus rangkaian ini jika terjadi motor trip atau beban lebih. Nah, coba kita coba. Ya. Nah, rangkaian terputus, lampu kuning langsung menyala. Kenapa langsung kuning langsung menyala? Karena ini untuk menandakan lagi dalam keadaan bahaya. Ya, bahaya atau hati-hati lampu kuning menyala. Nah, dalam keadaan dia lampu kuning menyala ini, rangkaian nggak ada yang bisa dipekerjakan tuh ya. Nggak bisa dipekerjakan. Oke, kita kembalikan. Sama, ES juga sama gunanya. Ya, sama. Lampu kuning menyala, ini nggak bisa bekerja pada saat ES ditekan. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana cara wiring diagramnya? Nah, di sini sangat mudah. Ya, tinggal kita lihat. Kita coba ya, kita wiring diagram. Lihat di sini dari tegangan satu pas masuk ke MCB. Masuk ke MCB. Dari MCB masuk ke ES. Yang NC ya, ES yang NC. ES yang NC. Kita ganti dulu ini. ES yang NC. Ya, di sini dari MCB kita masukkan ke ES yang NC.
Dari titik keluaran ES yang NC masuk ke TOR yang NC-nya juga. Ya. Dari titik keluaran TOR yang NC masuk ke PB0 NC. Dari PB0 keluaran yang NC masuk ke PB1 NO. Dari PB1 keluaran masuk ke ini langsung mana nih, ke A1 kontaktor. Nah, ini PB1 keluaran masuk ke A1 kontaktor. Ya. Ini netral ya, ke A2. Netral ke A2, ini A2 ke netral. Oke. Nah, baru kita kerjain ini. Ini lihatnya ke kiri ya. Ini ke kiri. Jangan kita ngerjain ke kanan. Kalau ke kanan kadang ke kirinya lupa dipasang. Ini ke kiri. Ini adalah titik bantu NO. Di sini titik bantu NO kontaktor ada dua. Di sini berarti ada dua nih. Saya gunakan ini NO, ini NO. Ya, dua. Kalau yang tengah ini adalah titik untuk motor ya. Nah, di sini titik kesatunya kita lihat titik NO masuk ke, dia jatuh di tengah-tengah antara PB0 titik keluaran dan PB1 titik masukan. Jadi boleh ke PB0 titik keluaran atau ke PB1 titik masukan ya. Mana ini? Nah, ini ya kabelnya ya. PB0 titik keluaran dan PB1 titik masukan. Jadi kalian itu pada saat pemasangan boleh masuk ke sini, boleh ke sini ya. Oke, kita coba di sini. Nah, tapi kalau pada saat perakitan kita nggak masang di tengah-tengah begini ya. Kita masukkan ke titik kontaknya ini. Boleh ke PB1 masukkan atau ke PB0 keluaran ya. Berarti ada didoublein kabelnya dua ya. Yang di sini. Setelah kalau misalkan ke sini berarti sini ada dua kabel, sini tetap satu. Oke, langsung. Keluarannya masuk ke tengah-tengah antara PB1 keluaran dan A1. Kabelnya mana? Nah, ini kabelnya ya. Berarti boleh ke sini, boleh ke A1. Oke. Langsung. Berarti sekarang ini masih yang NO-nya. Mana K1 NO-nya? Ini ya. Nah, titik masukannya yang kita cari yang terdekat. Nah, dia ke sini juga nih. Berarti dari NO dia ke NO ini. Ya. Dari NO dia masukannya ke NO ini masukannya. Ya. Berarti dari NO ini ke masukannya NO sini juga. Ya. Ya. Kalau di sini kan di tengah-tengah, seharusnya ini masangnya di titik kontak ininya ya. Ya. Ini kalau ini biasanya nomor 13, ini 14, yang ini 43, ini 44 ya. Nah, berarti ini kan 43 nih, 43 masuk ke 13 ya. Atau ke PB1 keluaran, itu terlalu jauh ya. Kalau dia masuk ke PB1, ini terlalu jauh. Makanya dia terdekat berarti ke sini 13. Nah, keluarannya 44-nya masuk ke L1. 44 masuk ke L1. Ya, masuk ke L1. Nah, ininya ke netral. Netral ya. Langsung di sini adalah kita pakai NC dari K1. NC di sini ada dua nih ya.
Yang satu nomor 2122, yang satu nomor 3132. Setelah mau pakai yang mana? Karena di sini cuma satu ya. Contoh kita pakai 2122. Atau yang paling dekat di sini 3132 ya. Nah, 3132. Di sini 31 masuk ke 43 ya. 43 nih ya, paling dekat ini ya, 43. Berarti 43 ini kan? Ya, 43 itu. Ya, ini seharusnya kan masuk ke sini 43. Nah, 32-nya masuk ke L2. Yang 32-nya masuk ke L2. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah di sini selanjutnya lampu kuning ya. Lampu kuning ini ngambil sumber dari NO keluaran Tor dan NO keluaran ES ya. Berarti kan lampu kuning nih NO keluaran Tor dan ES ya. Lampu kuning NO keluaran. Oke. Nah, untuk NO-nya di sini lihat NO keluaran NO masukan dari ES yang NO-nya nih, dia ngambil dari keluaran MCB atau masukan ES yang NC ya. Kalau paling dekat kan sini cuma narik kecil doang kabel kan. Nah, untuk mendapatkan sumber. Nah, setelah itu adalah Tor. Wah, ini Tor masukan NO-nya ngambil dari ES yang masukkan NO ya. Ini Tor berarti dia ngambil dari sumber ya. Sama aja sebenarnya ya. Ya. Nah, di mana mereka dapat sumbernya sama nih ya. Dari ini kalau ini terdekat ngambilnya dari ES yang NC titik atasnya, set kabel cuma sekecil ini ya. Nah, keluarannya yang NO masuk ke lampu kuning. Yang Tor ini dia ngambil dari masukan ES yang NO. Ya, ini yang terdekat ya. NO keluarannya masuk ke lampu kuning. Nah, ini netralnya kita masukkan untuk lampu. Oke, terus sudah beres. Nah, sekarang terakhir adalah untuk rangkaian motornya ya. Ini dari 3 pas langsung masuk ke L1, L2, L3 pada kontaktor. Dari keluarannya masuk ke Tor. Masuk ke Tor. Dari Tor langsung ke motor ya. Nah, kita coba ya. Kita coba. Seperti tadi cara kerjanya. Tekan. Nah, lampu merah langsung menyala ya. Lampu merah langsung menyala. Kita tekan PB1 karena dia NO ya. Nah, kontaktor bekerja. Lampu hijau menyala. Lampu merah mati. Ya, sekali lagi saya jelaskan. Kenapa bisa begitu? Lihat di sini. Ya, lebih gampang dilihat. Pada saat ini tekan, kontaktor bekerja. Jika kontaktor ini bekerja, semua titik bantunya
akan berubah ya, yang NO jadi NC, yang NC jadi NO. Yang ini jadi NC untuk pengunci, yang ini jadi NC untuk menyalakan lampu hijau, yang ini jadi NO untuk mematikan lampu merah ya. Oke. Oke ya, ini pengunci tetap kunci ya. Nah, kita matikan rangkaian. Oke. Nah, kita coba sekarang dari Tor. Pada saat Tor lagi berfungsi, bisa nggak kita pekerjakan rangkaian? Oh, tidak bisa. Tuh ya, nggak bisa. Karena dalam keadaan trip. Ya, dalam keadaan trip. Nah, kalau ini coba kita ES kita pekerjakan. Nyala ya. Bisa nggak kita on kan? Oh, nggak bisa ya. Karena dalam keadaan trip juga. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin sekian. Ya, mungkin nanti ke depannya ada video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.